Cheng Ho mengakui sendiri bahwa dia beragama Buddha. Sementara yang menyebut Cheng Ho Muslim itu adalah bukti secara tidak langsung, yaitu yang ada pada epitaf ayahnya, karena ayahnya seorang haji, seorang Muslim, otomatis Cheng Ho juga seorang Muslim. Aduh, terima kasih banyak Mbak Nufus atas perkenalan yang luar biasa. 非常感谢您的精彩的介绍ya. Yang saya hormati Dr. Kurniawati Dewi, Pak Firman Nur, Profesor Asfi, Pak Hamdan Bashar, Mas Patris dari penerbit buku Kompas, dan Mbak Nufus juga saya lihat barusan di partisipan ada guru saya dari Nurul Jadid, Pak Didi Priagung Wicaksono, dan seluruh peserta acara bedah buku pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tentu tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau yang hadir pada hari ini. Saya jadi teringat satu pepatah bahasa Mandarin. Pepatah ini bilang puku leiben, kurang lebih artinya adalah menabuh genderang yang terbuat dari kain di depan gerbang Lei. Gerbang Lei ini dulu pada zaman dinasti Han, pada sekitar tahun 100-an Masehi itu, ada di satu kota yang disebut sebagai Kuaiqi. Kota Kuaiqi ini sekarang ada di kota Shaoxing di Zhejiang. Zhejiang yang merupakan pusatnya Alibaba Jack Ma, itu ada di Zhejiang. Nah, Kuaiqi ini yang ada gerbang Lei ini ada di kota Zhejiang itu. Nah, di kota Zhejiang, di gerbang Lei itu ada satu genderang yang sangat besar pada saat itu, yang mana kalau menurut catatan sejarahnya ya, tapi ini entah benar atau tidak, itu ketika ditabuh genderangnya itu bisa sampai, bunyinya sampai ke kota-kota yang jauh dari kota itu. Jadi nyaring sekali bunyinya. Tapi kebetulan pada suatu hari, kok tiba-tiba ada orang petentang-petenteng membawa genderang, tapi genderangnya bukan terbuat dari kulit domba, itu terbuat dari kain. Nah, ditabuh di depan gerbang Lei. Otomatis karena terbuat dari kain itu nggak bisa berbunyi dong. Nah, ini kurang lebih artinya adalah orang yang tidak tahu diri, petentang-petenteng di depan para senior, di depan para ahli, itu apa ya, menyombongkan kemampuannya lah, kurang lebih seperti itu. Dia tidak tahu diri. Nah, saya seperti orang yang membawa genderang yang terbuat dari kain itu. Saya berbicara di depan para senior, di depan Prof. Asfi, di depan Pak Hamdan, dan seluruh senior yang ada di LIPI, dan juga para partisipan yang hadir pada acara webinar kali ini. Saya merasa seperti orang yang membawa genderang dari kain itu. Jadi saya mohon maaf pertama kali saya akan memaparkan apa yang ditulis dalam buku saya di depan para senior. Saya harus minta maaf pertama-tama, dan saya yakin akan banyak sekali kekeliruan. Jadi saya jadi tiba-tiba teringat pepatah bahasa Mandarin lagi, yaitu Pao Chuan Yin. Saya akan melempar batu bata untuk mendapatkan batu giok sebanyak-banyaknya. Nah, saya mempersiapkan PPT saya pada hari ini. Mohon dibantu untuk di-share barangkali, Mbak. Dengan saya berjudul Islam di China, Kontroversi dan Kondisi Terkini, sesuai dengan tema webinar pada hari ini. Nah, saya akan fokus pada beberapa kontroversi terkait Islam di Tiongkok dari dulu sampai saat ini, dan untuk mengefektivitas waktu, saya mungkin akan sedikit melompat-lompat dari satu zaman ke zaman lainnya. Saya mempersiapkan 3 kontroversi terkait Islam di China dari dulu sampai saat ini. Kontroversi pertama saya beri judul kapan dan oleh siapa Islam disebarkan ke China pertama kali. Dengan membaca literatur-literatur Tiongkok klasik terutama, yaitu literatur-literatur pada zaman kedinastian, entah itu dari dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing, sampai kepada ketika Tiongkok pada tahun 1911 telah berubah dari sistem kedinastian menjadi sistem republik oleh revolusi Xinhai yang digaungkan oleh Dr. Sun Yat-sen, dan pada tahun 1949 kemudian berganti sistem lagi dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok. Itu ada berbagai macam teori
tentang kapan dan oleh siapa Islam dibawa masuk ke Tiongkok pertama kali. Saya menemukan mengkompresnya menjadi dua teori. Teori pertama, sebagaimana disebut dalam kitab Jiu Tang Shu dan Xin Tang Shu, kitab dinasti Tang lama dan dinasti Tang baru, itu menyebut bahwa Islam dibawa ke Tiongkok pada pertama kali itu tahun 651 Masehi. Nah, di sana ada tulisan bahwa pada tahun 651 Masehi, Amirul Mukminin, saya tulis dengan beri tanda merah di sini, dalam teks bahasa Mandarinnya disebut Tan Mi Momoni. Ini adalah pelafalan bahasa Mandarin untuk apa yang dalam bahasa Arab sebut sebagai Amirul Mukminin. Nah, pada tahun 651 Masehi katanya, Amirul Mukminin mengutus utusan kepada dinasti Tang. Nah, ini kemudian oleh banyak sejarawan, kalau bukan mayoritas sejarawan Tiongkok dan juga mancanegara, diyakini bahwa 651 Masehi itu adalah tahun pertama kali Islam masuk ke Tiongkok. Nah, coba saya kok ada unek-unek. Ini kan disebutkan bahwa pada tahun ini Amirul Mukminin mengutus utusan. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, apakah mengutus utusan itu adalah sama halnya dengan penyebaran suatu agama? Saya pikir kok tidak bisa disamakan seperti itu. Mungkin utusan yang diutus adalah utusan politik atau utusan diplomatik, atau mungkin ada rombongan karavan ekonomi yang berkunjung ke dinasti Tang pada waktu itu. Saya kok tidak bisa mempercayai bahwa utusan ini adalah diutus khusus oleh Amirul Mukminin untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Karena di teks-teks bahasa Mandarin dan juga teks-teks lain itu tidak disebutkan apa yang menjadi tugas utusan ini yang diutus Amirul Mukminin ini ke dinasti Tang pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada teks-teks dinasti Tang ini tidak disebutkan siapa nama utusan yang diutus Amirul Mukminin ke dinasti Tang pada saat itu. Nah, saya kemudian menemukan teori kedua, di mana di sana disebutkan mereknya, siapa orang yang diutus pada zaman dinasti Tang itu untuk berkunjung ke sana. Nah, di prasasti Masjid Xingqing yang ada di Quanzhou, masjid ini masih ada sampai saat ini. Konon masjidnya dibangun pada zaman dinasti Tang, tapi tidak sedikit juga sejarawan, terutama para arkeolog, yang meyakini masjid ini dibangun pada zaman dinasti Song. Nah, kemudian prasasti yang ada di masjid ini juga diamini oleh kitab klasik, kitab sejarah juga, yaitu Mingzi, kitab dinasti Ming. Nah, di sana disebutkan bahwa utusan yang diutus oleh pemimpin Arab pada saat itu bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kalau kita mempelajari sejarah Islam, itu merupakan paman Rasulullah dari pihak ibu. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai khol. Ya, paman dari pihak ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas katanya diutus oleh pemimpin Arab pada saat itu untuk berkunjung ke Tiongkok. Nah, cuma sepertinya ada anakronisme sejarah. Karena dalam teks-teks ini disebut bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke Tiongkok pada tahun 578 Masehi untuk menyebarkan Islam. Saya kemudian bertanya-tanya lagi, Islam kan baru akan ada di Jazirah Arab sana setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Iqra ketika beliau khulwat di Gua Hira itu pada tahun 610 Masehi. Dan bagaimana mungkin seorang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sudah diutus pada tahun 578 untuk menyebarkan Islam. Padahal Islam baru ada 610 Masehi ke belakang. Jadi menurut saya tidak masuk akal. Ada anakronisme sejarah. Kemudian saya untuk menyiasati, untuk supaya lebih moderat, saya akan mengajukan teori ketiga, yaitu teori dinasti Tang. Dengan tanpa memusingkan tahun pastinya atau siapa dai yang membawa Islam ke Tiongkok pada saat itu. Slide selanjutnya. Kenapa saya mengajukan teori dinasti Tang tanpa tahun pasti dan tanpa dai pasti? Karena pertama, hubungan Tiongkok, hubungan China dengan Arab pada saat itu sudah dimulai jauh sebelum dinasti Tang berdiri, alias jauh sebelum dinasti Tang berdiri ada dinasti-dinasti sebelumnya. Dalam catatan sejarah di Tiongkok itu, Arab dengan China sudah berhubungan sejak masa dinasti
Han Timur, terutama pada 100 tahun pertama, yaitu ketika pada tahun 97 Masehi ada utusan dinasti Han Timur yang bernama Kan Ying, itu diutus dan sampai kepada suatu daerah yang disebut dalam bahasa Mandarin itu sebagai Tiaozhi. Tiaozhi ini katanya adalah pelafalan bahasa Mandarin untuk apa yang pada saat itu suatu kota disebut sebagai Antiochia yang berada di Mesopotamia sana, yang ada di daerah Irak sana saat ini. Nah, itu katanya Kan Ying sudah sampai kepada wilayah yang disebut Tiaozhi ini, alias sudah sampai ke sekitaran Jazirah Arab sana. Nah, itu merupakan hubungan pertama Tiongkok dengan Jazirah Arab sana. Jadi kemungkinan besar Islam sudah dibawa masuk pada zaman dinasti Tang karena hubungan Tiongkok sudah dibangun dengan wilayah Arab itu jauh sebelum dinasti sebelumnya. Nah, belakangan Tiaozhi ini, apa yang disebut Tiaozhi untuk menyebut wilayah Arab itu kemudian berubah menjadi Tase, disebut sebagai Tase. Nah, Tase ini konon adalah pelafalan bahasa Mandarin untuk apa yang dalam bahasa Arab disebut sebagai tajir. Tajir itu artinya pedagang lah. Nah, disebut sebagai Tase karena utusan-utusan dari Arab atau orang-orang dari Arab yang datang ke China pada saat itu memang didominasi oleh para pedagang, oleh para saudagar. Nah, saudagar-saudagar yang datang dari Arab ke China pada saat itu kemudian ditempatkan di tempat khusus oleh penguasa kedinastian pada saat itu di suatu tempat yang disebut sebagai Fanfang. Fanfang ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin distrik asing, ya wilayah yang diperuntukkan untuk orang-orang asing. Nah, kebetulan pada saat itu orang asing yang mayoritas datang ke Tiongkok itu adalah mayoritas orang-orang dari Arab sana. Nah, jadi kurang lebih kalau diterjemahkan secara bebas ini adalah distriknya orang-orang Arab. Atau kalau di Indonesia disebut kampung Arab lah. Kalau Indonesia juga ada pecinan. Nah, saya aja di Tiongkok nggak ada pecinan. Ini ada kampung Arab di Tiongkok pada saat itu. Kampung ini memang sengaja dibangun oleh pemerintah untuk menempatkan orang-orang dari Arab sana supaya lebih gampang untuk urusan administrasinya. Ya mungkin mirip dengan pecinan di Indonesia dari zaman VOC dulu. Nah, Islam yang dianut oleh orang-orang Tiongkok, khususnya yang dianut oleh orang-orang Hui, adalah Islam yang dibawa oleh orang-orang Tase, oleh orang-orang tajir ini, oleh para pedagang yang datang ke Tiongkok sejak zaman sebelumnya dan kemudian sejak Islam ada pada tahun 610 Masehi dan kemudian mereka menikah dengan orang-orang lokal sehingga membentuk suatu suku yang sekarang dikenal dengan sebutan suku Hui. Suku Hui ini adalah 10 dari satu di antara 10 suku yang mayoritas menganut Islam. Nah, sekarang kita tahu yang mayoritas menganut Islam di Tiongkok adalah suku Hui dan suku Uighur. Slide selanjutnya. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang Hui, Islam yang dianut oleh Uighur itu justru lebih berbau politis. Nah, memang awalnya Islam yang dianut oleh Uighur juga dibawa masuk oleh pedagang. Pedagang dari Arab dan juga ada pedagang dari Asia Tengah pada saat itu, pada zaman dinasti Tang. Tapi belakangan setelah Islam ini dianut oleh salah satu anggota istana, pada waktu itu di Xinjiang ada suatu kerajaan yang berbasis Buddhis yang namanya Kehanan Karahanit. Karahanit awalnya menganut Buddhis dan juga menganut agama-agama lokal yang awalnya dianut oleh Uighur. Uighur pada saat itu masih belum menganut Islam. Nah, kemudian ada seorang anggota istana yang bernama Satuk Bugrohan itu menganut Islam dan kemudian melakukan kudeta terhadap pamannya pada saat itu yang menjadi penguasa Karahanit dan kemudian mendirikan kesultanan Islam pertama di Xinjiang dengan tidak mengubah nama Karahanit tapi mengubah sistem yang awalnya dia berasaskan Buddhis, kemudian berasaskan agama Islam, menjadi suatu kesultanan Islam, dan setelah itu dia kemudian melakukan perang agama terhadap kerajaan-kerajaan Buddhis lain yang ada di Xinjiang. Saya membaca teks-teks dalam bahasa Uighur di situ, itu disebut bahwa perang ini dikobarkan oleh Kesultanan Karahanit dengan slogan mereka akan memerangi kafir atau disebut kafirlar dalam bahasa Uighur dengan munafiklar, dengan kaum-kaum munafik. Jadi kalau Hui awalnya dibawa oleh pedagang dan disebarkan lewat perdagangan dan pernikahan dengan orang-orang lokal. Nah, sementara Uighur beda lagi. Awalnya memang dibawa masuk oleh para pedagang, tapi kemudian
disebarkan lebih banyak melalui jalur-jalur politis peperangan yang berdarah-darah oleh kerajaan Islam terhadap kerajaan-kerajaan non-Muslim atau yang mereka sebut sebagai kafir dan kaum munafik itu. Nah, sementara Hui tidak seperti itu. Itu kontroversi pertama, soal kapan dan oleh siapa Islam disebarkan ke Tiongkok. Kontroversi kedua adalah terkait seorang tokoh yang begitu terkenal di Indonesia dan begitu banyak orang yang mengagungkan tokoh ini, yaitu Cheng Ho. Saya akan memaparkan tentang kontroversi Cheng Ho dan kaitannya dengan Islamisasi Nusantara. Buku saya ini pertama-tama mempertanyakan apa agama Cheng Ho. Ketika saya tulis pertama kali, tulisan ini begitu viral. Banyak yang mengatakan saya, wah ini mengubah sejarah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi saya membaca teks-teks dalam bahasa Mandarin, terutama literatur kedinastian, literatur klasik yang bahasa Mandarinnya itu pakai Wen Yen Wen, pakai bahasa Mandarin kuno yang kalau saya sering ibaratkan seperti Al-Quran naskah Utsmani gitu, yang tidak ada harakatnya dan tidak ada titik komanya. Kalau bahasa Mandarin sekarang kan ada titik koma. Kalau literatur kedinastian, literatur klasik itu sama sekali tidak ada. Jadi sulitnya minta ampun. Nah, ketika saya membaca literatur kedinastian itu, saya menemukan ternyata bukti historis yang mengatakan Cheng Ho itu Muslim stagnan, mandek. Sementara bukti historis yang mengatakan Cheng Ho itu non-Muslim, khususnya adalah Buddhis, itu terus ditemukan. Nah, saya kemudian menelusuri, ternyata pada tahun 2015 itu ada sutra, naskah Buddhis yang dilelang di salah satu balai lelang di New York sana, dan kebetulan sutra ini dibeli oleh kolektor dari Shanghai, dan sekarang sutra ini disimpan di suatu museum di Shanghai yang bernama Museum Lung. Museum Lung itu ada di Shanghai sana dan masih bisa diakses sampai sekarang. Nah, di sutra ini ada tulisan yang sangat menarik. Di sana ditulis bahwa sutra ini ditulis oleh seorang bernama Cheng Ho, yang mana dia menyebut dirinya adalah Ta Ming Guo Feng Fo Xin Guan Tai Jian Zheng He Fa Ming Fu Qi Xiang. Itu dalam aksara bahasa Mandarin. Kurang lebih artinya adalah naskah Buddha ini, sutra ini ditulis oleh Cheng Ho. Cheng Ho adalah Kasim Ming Agung yang menganut Buddha dan mempunyai nama Dharma Fu Qi Xiang. Ini menarik sekali. Dan saya coba telusuri lagi ke depan, dan ternyata banyak sekali sutra yang di sana dicatat ini ditulis, atau sutra ini diperintahkan penulisannya oleh Cheng Ho, yang mana Cheng Ho mengakui dirinya adalah seorang Buddhis, dan bahkan dia mempunyai nama Dharma yang bernama Fu Qi Xiang. Nah, itu. Nah, sementara yang menyebut Cheng Ho adalah Muslim, itu hanya berdasar kepada satu bukti, yaitu satu epitaf, batu nisan ayah Cheng Ho yang bernama Haji Ma, atau dalam istilah Mandarinnya itu disebut sebagai Mahaji. Nah, epitaf ayah Cheng Ho ini sekarang ada di Yunnan. Kebetulan Cheng Ho memang lahir di Yunnan sana. Nah, di sana itu di epitaf ayahnya yang bernama Haji Ma itu ditulis bahwa Haji Ma mempunyai beberapa orang anak, yang salah satu diantaranya adalah Cheng Ho. Saya kemudian bertanya-tanya, jangan-jangan Cheng Ho itu dianggap sebagai Muslim karena orang tuanya adalah seorang haji. Jadi orang-orang mungkin beranggapan bahwa Cheng Ho adalah Muslim karena bapaknya haji, otomatis anaknya juga seorang Muslim. Nah, ada satu bukti langsung kan. Tadi menyebut Cheng Ho adalah seorang Buddha, itu adalah bukti langsung. Cheng Ho mengakui sendiri bahwa dia beragama Buddha. Sementara yang menyebut Cheng Ho Muslim itu adalah bukti secara tidak langsung, yaitu yang ada pada epitaf ayahnya, karena ayahnya seorang haji, seorang Muslim, otomatis Cheng Ho juga seorang Muslim. Dan yang menarik, belakangan juga ditemukan suatu naskah berupa silsilah keluarga Cheng Ho di sana. Dan silsilah ini merunut genealogi Cheng Ho sampai kepada seorang bernama Sayyid Ajal Syamsuddin Umar. Sayyid Ajal Syamsuddin Umar ini adalah gubernur pertama Provinsi Yunnan. Ya, sebagaimana namanya Sayyid adalah kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai Habib. Ya, keturunan Rasulullah SAW. Nah, Sayyid Ajal Syamsuddin Umar ini adalah seorang Muslim
seorang Habib yang menjadi gubernur pertama di China. Ini benar ya, kalau di Indonesia kan, mohon maaf, ada Habib memusuhi gubernur Tionghoa misalnya. Ini kebalikannya. Di Tiongkok justru ada seorang Habib Muslim menjadi gubernur pertama Provinsi Yunnan di Tiongkok pada saat itu. Nah, Sayyid Ajal Samsuddin Umar ini adalah seorang Habib kelahiran Bukhara sana, ya, seperti Imam Bukhari, ahli hadis itu. Nah, itu ada suatu silsilah yang ditemukan bahwa ternyata Cheng Ho itu juga adalah keturunan Sayyid Ajal Samsuddin Umar. Saya lupa persisnya tahun berapa. Tapi slide selanjutnya adalah saya tidak menampik terus terang bahwa Cheng Ho ini adalah dilahirkan dari keluarga seorang Muslim. Ya, sebagaimana epitaf tadi, epitaf ayahnya adalah seorang haji dan mungkin dia terlahir sebagai seorang Muslim. Tapi saya curiga, jangan-jangan setelah dia dewasa, dia mungkin mengubah keyakinannya. Saya ada beberapa premis yang mungkin bisa mendukung hipotesa ini ya. Premis pertama adalah Cheng Ho itu menjadi abdi dalam dinasti Ming pada usia 11-an tahun. Nah, pada waktu itu kan China dipimpin oleh kedinastian yaitu dinasti Yuan. Dinasti Yuan kita tahu adalah dinasti yang didirikan oleh seorang Mongol, oleh orang-orang Mongol, yaitu bukan bangsa Han, oleh orang-orang asing. Dan pada saat itu seorang panglima perang yang kemudian mendirikan dinasti Ming yang bernama Chu Yuanchang itu melakukan penyerangan terakhir terhadap kekuasaan Mongol yang ada di Yunnan sana dan kemudian mengalahkan kekuasaan Mongol dinasti Yuan. Kemudian belakangan dia mendirikan suatu dinasti yang disebut sebagai dinasti Ming. Nah, Cheng Ho yang ada di Yunnan pada saat itu yang usianya baru belasan tahun itu kemudian dibawa sebagai tawanan perang dan belakangan menjadi Qasim di kerajaan dinasti Ming pada usia 11 tahun itu. Nah, sejak awal dinasti Ming itu, terutama ketika dipimpin oleh Chu Yuanchang, oleh kaisar pertama dinasti Ming, itu sudah tidak begitu welcome terhadap orang-orang asing. Kenapa tidak begitu welcome? Karena dinasti Ming ini legitimasinya berdiri di atas fondasi anti asing. Saya selalu mengumpamakan ini mirip zaman Pak Harto dulu. Legitimasi Pak Harto dibangun di atas fondasi anti komunisme. Otomatis ketika kekuasaannya berdiri, dia akan selalu menentang komunisme sampai ke akar-akarnya, bahaya laten sampai saat ini bahkan. Nah, dinasti Ming berdiri di atas slogan yang disebut sebagai Qu Zu Hulu Hui Fu Zhonghua. Kurang lebih artinya adalah ganyang barbar utara, maksudnya ganyang bangsa Mongol, dan kembalikan kejayaan Tionghoa. Nah, kita tahu Cheng Ho sebagaimana genealogi tadi adalah termasuk salah satu orang asing. Dia keturunan asing. Dia keturunan Sayyid Ajal Samsuddin Umar dari Bukhara sana. Nah, otomatis ketika Chu Yuanchang mendirikan kedinastian dinasti Ming ini, dia kemudian untuk terus untuk terus menguatkan legitimasinya, dia kemudian mengeluarkan titah pelarangan orang-orang asing untuk menggunakan busananya, untuk menggunakan bahasanya, untuk mempraktikkan adat istiadatnya, bahkan namanya pun juga dilarang. Ini memang mirip sekali dengan dengan proyek asimilasi paksa zaman Pak Harto terhadap orang Tionghoa. Nah, orang asing pada saat itu kemudian diperintahkan untuk mengubah namanya. Misalnya orang yang bernama Muhammad tadi, itu kemudian mereka mencari akal mengubah namanya menjadi Ma, yang kurang lebih itu pelafalnya kurang lebih sama dengan Muhammad. Nah, Cheng Ho karena orang asing otomatis akan terkena dampak kebijakan yang rasialis dari dinasti Ming ini. Nah, itu kemudian saya juga menemukan bukti bahwa ketika Cheng Ho mau berangkat muhibahnya yang 7 kali ke mancanegara itu, dia nyekar pada waktu yang sama, dia nyekar ke makam Muslim yang ada di Quanzhou. Di Quanzhou itu ada 2 makam yang sangat dikeramatkan, yang konon juga merupakan salah satu penyebar Islam pertama di Tiongkok pada saat itu. Dan di waktu yang sama, dia juga melakukan ibadah di kuil Mazu. Mazu ini dalam kebudayaan Tiongkok, dalam keyakinan orang-orang Tiongkok sampai saat ini diyakini sebagai Dewi Laut. Dia berdoa di makam Muslim, dia juga berdoa di kuil yang otomatis kalau oleh orang-orang Muslim yang beraliran Puritan itu kan tidak boleh. Itu kan satu hal yang musyrik beribadah di tempat ibadah agama lain. Dia bahkan membakar dupa dan lain sebagainya.
Saya curiga kalau memang Cheng Ho tidak mau dikatakan dia non-Muslim atau dia Buddhis sebagaimana dia tulis sendiri, mungkin Cheng Ho itu mengamalkan atau mempraktikkan suatu keagamaan yang mirip dengan agama kejawen di Indonesia, campuran gitu. Jadi dia KTP-nya Muslim, tapi kemudian dia juga membakar dupa, kemudian menyajikan sesajen di pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Atau bisa jadi dia mempraktikkan Islam yang disebut sebagai Islam Konghucu. Ini adalah terjemahan saya sendiri untuk satu terminologi yang disebut sebagai Huiru. Saya tulis di buku, tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar dalam paparan ini. Islam Konghucu adalah Islam yang membumi, Islam yang tidak yang akomodatif terhadap kebudayaan Tiongkok. Jadi kebudayaan membakar dupa, nyekar terhadap makam leluhur dan lain sebagainya, itu tetap dipraktikkan oleh penganut Islam, yang Islam Tiongkok itu, Islam Konghucu ini. Jangan-jangan keislaman Tiongkok adalah keislaman Cheng Ho adalah Islam Konghucu ini. Jangan-jangan seperti itu. Kalau memang tidak mau disebutkan Cheng Ho non Muslim. Ini nanti kalau kalau disebut Buddha kan nanti akan mengubah banyak tulisan sejarah yang ada gitu. Slide selanjutnya. Nah, kalau keagamaan Cheng Ho saja masih bisa diperdebatkan. Nah, tentu orang-orang yang menyebut bahwa muhibah Cheng Ho ke mancanegara atau ke Nusantara yang menyebut bahwa Cheng Ho menyimpan agenda tersembunyi untuk menyebarkan Islam ke negara kita ini, menurut saya juga bisa diperdebatkan. Agamanya saja belum jelas kan, masih kontroversi. Bagaimana dengan misi dia yang disebut dengan dia membawa misi agenda tersembunyi untuk menjadi dai di Nusantara. Nah, Ma Huan, penerjemah Cheng Ho yang menulis catatan yang sangat sering menjadi rujukan sejarawan mancanegara yang disebut sebagai Ingya Senglan. Itu dia di sana mencatat bahwa Cheng Ho nyekar ke kuil Machu, dia nyekar ke makam Muslim, itu ada catatannya dan sangat detail. Sementara diplomasi agama yang diyakini oleh banyak orang-orang di Indonesia yang konon Cheng Ho itu menyebarkan Islam ke negara kita, itu sama sekali tidak ada. Saya kok curiga, bagaimana mungkin suatu misi diplomatik yang luar biasa ini lepas dari pengamatan Ma Huan yang begitu detail menuliskan Cheng Ho pernah nyekar ke sana dan ke sini. Kok bisa lepas kalau memang Cheng Ho itu punya agenda untuk menjadi dai di negara-negara yang dia singgahi. Nah, kemudian saya menemukan di catatan Ma Huan itu, dia menyebut bahwa di Jawa, khususnya di pantai Jawa Utara, itu sudah ada 3 kelompok pada saat itu. Dia mengelompokkan masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang disebut sebagai orang Tang, yaitu orang Tiongkok lah. Nah, orang Tiongkok itu pada saat itu katanya mayoritas menganut Islam. Dan kemudian ada kelompok orang yang datangnya dari Barat. Mereka disebut sebagai Siyu, ya, orang-orang Barat, yaitu orang-orang dari India, dari Arab dan lain sebagainya yang katanya kata Ma Huan ini juga mayoritas menganut Islam, dan kelompok terakhir adalah orang-orang lokal yang pada saat itu kata Ma Huan masih dekil-dekil, masih jelek-jelek, dan itu tidak menganut agama Islam, itu menganut agama ya animisme dan lain sebagainya yang masih menganut kepercayaan lokal lah katanya. Nah, berarti orang-orang Tiongkok yang ada di Jawa pada saat itu sudah Islam dong sebelum kedatangan Cheng Ho. Loh, Ma Huan kan menulis banyak sekali orang Tiongkok yang menganut Islam. Jangan-jangan keislaman orang-orang Tionghoa pada saat itu yang ada di Jawa tidak ada sama sekali kaitannya dengan Cheng Ho. Saya curiga seperti itu. Tapi di waktu yang sama, Cheng Ho kan juga berlabuh, dia melewati di daerah Palembang sana yang dulu disebut sebagai Cikang. Nah, di Cikang itu katanya dalam teks Ma Huan itu ada seorang perompak, ada seorang bajak laut yang bernama Chen Zuyi. Nah, dan di waktu yang sama juga ada seorang bisnismen yang sangat terkenal yang sama-sama berasal dari Tiongkok yang bernama Shi Jinqing. Nah, ini entah pelafalan bahasa Hokkiannya bagaimana, tapi pelafalan bahasa Mandarinnya kurang lebih seperti itu. Ada seorang bajak laut yang sangat bengis yang katanya melakukan perompakan besar-besaran terhadap semua kapal yang lewat di sekitar Palembang itu, dan kemudian Shi Jinqing ini melapor kepada Cheng Ho. Itu ada seorang bajak laut yang begini. Dan Cheng Ho dengan laporan Shi Jinqing itu kemudian menyerang bajak laut ini dan dia melakukan pemberantasan lah ya.
pengganyangan besar-besaran terhadap seluruh kaki tangan Chen Cui ini, dan Chen Cui pada akhirnya dibawa ke dinasti Ming. Pada saat itu ibu kotanya ada di Nanjing sana, dan dia dihukum di depan halayak umum. Nah, kemudian setelah bajak laut ini dibawa ke Tiongkok sana, kekuasaannya kemudian digantikan, dioper oleh Cheng Ho kepada Secincing ini, dan dia menjadi duta pasifikasi katanya di Palembang sana. Dan kemudian Secincing ini punya beberapa orang anak, yang salah satunya kemudian pindah ke Gresik menjadi Sahbandar. Nah, di Gresik itu ada seorang yang cukup terkenal yang bernama Nyai Gede Pinatih. Nah, Nyai Gede Pinatih ini konon adalah anak dari Secincing ini. Nah, Nyai Gede Pinatih adalah orang yang diyakini merupakan pengasuh Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri. Dan dia menjadi penyokong handal kerajaan Giri Kedaton. Nah, saya curiga jangan-jangan sumbangsih Cheng Ho terhadap Islamisasi Nusantara itu adalah sumbangsih secara tidak langsung melalui pemberantasan perompak tadi, dan kemudian perompak tadi dibawa ke Tiongkok, dan kemudian kekuasaannya digantikan kepada Secincing. Secincing punya anak yang kemudian menjadi Sahbandar di Gresik, dan Sahbandar ini kemudian menjadi penyokong handal dan menjadi pengasuh Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri. Dan Sunan Giri kita tahu adalah salah satu dari 9 wali yang menjadi dai Islam di Jawa. Jangan-jangan seperti itu. Kita sudahi masalah Cheng Ho, dan kita akan masuk kepada satu kontroversi yang begitu sering dijadikan komoditas politik di Indonesia. Saya mengawali pertanyaan kontroversi terkait komunitas China, terhadap komunis China versus agama ini dengan satu pertanyaan. Apakah benar komunis China itu mengganyang atau memberangus agama? Saya selalu mempertanyakan seperti itu. Jawaban saya, pertanyaan ini harus dikaji dengan pendekatan historis. Kenapa begitu? Karena pada zaman Mao Zedong masih berkuasa, ketika Partai Komunis Cina itu menjadi penguasa tunggal sejak 1949 sampai 1976, itu memang ada satu masa-masa kelam, terutama dimulai dari 1966 sampai 1976, 10 tahun masa-masa kalut revolusi budaya, atau disebut sebagai Wenhua Tagebing. Revolusi budaya itu memberangus semua agama, memberangus semua keyakinan, dan memberangus bahkan komunisme sendiri. Tapi komunisme yang dianggap berseberangan dengan komunisme yang dianut oleh Mao Zedong. Salah satu korbannya yang sangat terkenal belakangan adalah Deng Xiaoping. Deng Xiaoping yang kemudian setelah Mao Zedong wafat itu balas dendam dalam tanda kutip, dia kemudian menjalankan suatu kebijakan yang disebut sebagai reformasi dan keterbukaan. Nah, pada zaman revolusi budaya, Deng Xiaoping juga adalah seorang komunis yang juga diganyang oleh Mao Zedong, karena dianggap komunisme yang dianut oleh Deng Xiaoping, yang dijalankan dia itu tidak sama dengan yang diyakini Mao Zedong. Mao Zedong pada saat itu menggulirkan suatu kampanye untuk memberangus apa yang dia sebut sebagai 4 usang, atau disebut sebagai Tapo Sijiu, ganyang 4 usang. 4 usang di dalamnya termasuk adalah ajaran-ajaran usang. Nah, agama pada saat itu disebut sebagai ajaran usang. Ajaran yang progresif adalah ajaran komunisme yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Mao Zedong sendiri. Kalau komunisme yang diyakini oleh para politisi yang lain itu bukan. Itu harus diganyang juga. Nah, tidak hanya agama-agama asing, jangankan ya seperti Islam, seperti Kristen, seperti Buddha, bahkan ajaran atau keyakinan yang berasal dari falsafah filsuf Tiongkok sendiri, seperti ajaran Konfusianisme, itu juga diganyang habis-habisan. Saya pernah pergi ke suatu daerah yang bernama Chifu di Santung. Di Santung ini ada makamnya Konghucu. Itu orang-orang di Indonesia yang beragama Konghucu, itu hajinya ya dalam tanda kutip itu pergi ke Chifu, ke makam Konghucu itu. Nah, di sana itu di depan makam Konghucu ada suatu museum, yang mana museum ini menempatkan barang-barang yang ada di kuil Konghucu itu yang dihancurkan oleh tentara merah yang taklid buta terhadap ajaran Mao Zedong pada saat itu.
Itu banyak sekali yang dihancurkan pada zaman revolusi budaya. Jadi semuanya diganyang. Ajaran lokal, ajaran asing, bahkan komunisme sendiri tiada ampun sudah terhadap orang-orang pengawal merah yang taklid buta kepada Mao Zedong. Itu selama 10 tahun ada masa-masa kelam seperti itu. Tentara merah melakukan vandalisme, melakukan persekusi massal terhadap penganut agama dan terhadap penganut ajaran lokal dan terhadap orang-orang komunisme sendiri. Tapi setelah Mao Zedong wafat dan kemudian naik seorang yang menjadi korban revolusi budaya, Deng Xiaoping itu, dia kemudian saya sering menyebut melakukan taubatan nasuhah dengan mengeluarkan satu dokumen yang terkenal dengan sebutan dokumen nomor 19 yang keluar pada tahun 1982. Nah, saya sering menyebut dokumen ini sebagai dokumen pengakuan dosa. Karena di sana disebutkan bahwa Partai Komunis Cina mengakui bahwa apa-apa yang sudah diperbuat terhadap penganut agama, terhadap penganut kepercayaan, terhadap orang-orang komunis yang dianggap melenceng dari ajaran Mao Zedong itu adalah salah dan tidak boleh diulangi lagi. Dan kemudian di dokumen ini disebut bahwa Partai Komunis China menjamin orang-orang Tiongkok untuk menganut agama dan untuk tidak menganut agama. Dan kemudian dokumen ini juga menjadi pondasi atau mengilhami pasal yang ada dalam konstitusi Cina, pasal 36 yang di sana disebut jaminan negara terhadap seluruh rakyat Cina untuk bebas menganut agama dan bebas untuk tidak menganut agama. Kalau di Indonesia kan ada pasal yang menjamin kebebasan rakyatnya untuk menganut agama. Tapi tidak ada pasal yang menjamin rakyat Indonesia untuk tidak menganut agama. Di Tiongkok malah lebih progresif. Boleh menganut agama, boleh juga menjadi kafir kafah. Tidak masalah. Tapi, ada tapinya, slide selanjutnya. Dalam pasal ini, ada suatu perkataan bahwa negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal. Atau dalam naskah konstitusinya disebut Zheng Chang de Zhongjiao Huodong. Aktivitas keagamaan yang normal. Nah, yang menjadi pangkal masalah sekarang adalah sampai saat ini pemerintah China belum mempunyai produk hukum turunan yang secara detail menyebutkan kategorisasi suatu aktivitas keagamaan itu yang bagaimana yang normal dan bagaimana yang tidak normal. Nah, sehingga tafsir terhadap pasal 36 ini sebetulnya masih berada di tangan penguasa. Itu yang kerap menjadi pangkal masalah sehingga pemerintah komunis China itu dianggap memusuhi agama atau mengganyang agama. Karena tidak ada kategorisasi yang secara detail menyebutkan seperti apa sih aktivitas keagamaan yang normal dan yang tidak normal sehingga hanya yang normal yang dilindungi oleh negara, yang tidak normal tidak. Seperti apa kategorisasinya? Itu tidak ada. Tapi kalau kita membuat suatu perbandingan komparasi, orang-orang Hui dan orang-orang Uighur misalnya, orang Hui relatif lebih aman, relatif tidak pernah diusik oleh penguasa komunis Cina sampai saat ini. Tentu dulu beda lagi ketika revolusi budaya itu sudah diganyang habis-habisan semua. Nah, sampai saat ini orang Hui sepertinya adem ayem saja, tidak diusik sama sekali. Tapi orang Uighur banyak sekali restriksi yang diterapkan terhadap mereka. Dan kemudian yang dikembangkan oleh pemerintah komunis China itu menyebutkan bahwa orang Uighur itu mempraktikkan aktivitas keagamaan yang tidak normal. Yang katanya terlalu banyak masuk ke ranah politik. Atau menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Atau dalam gambarnya ini melawan pemerintah. Dan agama dijadikan sebagai kedok untuk mencari legitimasi. Untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah itu. Ya, mereka ingin memisahkan diri dari Tiongkok. Karena Xinjiang memang secara historis yaitu memang sering terjadi pergantian kepemimpinan. Dulu dipimpin oleh Kesultanan Islam, kemudian dipimpin oleh kedinastian China, kemudian pindah lagi ke penguasa Uighur sendiri, kemudian pindah lagi ke Cina. Itu memang secara sejarah memang sering terjadi
pergantian seperti itu. Sementara orang-orang Hui sama sekali tidak punya masalah untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Nah, sehingga yang saya baca melalui apa yang dilakukan oleh pemerintah China ini, aktivitas keagamaan yang tidak normal adalah aktivitas keagamaan yang yaitu menjadikan agama sebagai alat atau kedok untuk melawan kekuasaan Partai Komunis China. Atau mereka sebut sebagai agama yang radikal atau yang ekstrim. Sehingga Partai Komunis China, terutama di bawah kekuasaan sekarang Sekjen PKC yang dinamakan Xi Jinping, itu kemudian mencanangkan suatu terminologi yang disebut sebagai Zhongjiao Zhongguohua atau Sinoisasi agama. Ya, dia ingin mencinakan agama dalam artian agama-agama yang ada di Tiongkok itu harus tidak gampang mengkafir-kafirkan yang lain. Harus akomodatif terhadap kebudayaan Tiongkok sendiri. Ya, tidak boleh lagi misalnya yang kebudayaan Tiongkok haram dan lain sebagainya. Atau pemerintah China sendiri menyebutnya tidak boleh lagi orang-orang Islam itu menerapkan suatu Islam yang disebut sebagai terlalu ke Arab-Araban atau mereka sebut sebagai Arabisasi. Itu ada memang sekarang kelompok-kelompok Islam yang mengagung-agungkan kebudayaan Arab dan kemudian mengkafir-kafirkan kebudayaan Tiongkok sendiri. Ya, gerakan puritanisme Islam itu ada. Makanya saya sebut dalam buku ini juga ada gerakan Wahhabisme di Tiongkok yang sudah dimulai sejak abad ke-19 lalu oleh seorang yang bernama Ma Wanfu dan terus berlanjut sampai saat ini. Juga ada apa yang disebut sebagai panhalalisasi oleh Tiongkok. Saya juga lucu sekali ini istilah gitu, panhalalisasi. Maksudnya adalah pelabelan halal terhadap barang-barang yang non konsumsi. Gelas harus ada label halalnya. Terus juga tisu juga harus ada label halalnya. Bantuan dari pemerintah komunis Tiongkok itu bahkan dianggap sebagai bantuan dari kaum kafir yang harus ditolak. Ada gerakan-gerakan seperti itu di Tiongkok saat ini. Sehingga pemerintah Tiongkok kemudian mencanangkan sampai saat ini itu sinuisasi agama. Yaitu agama yang membumi tanpa terkecuali, entah itu Islam, karena hari ini yang dibahas adalah Islam, yaitu Islam yang membumi. Atau dalam istilah Gus Dur itu pribumisasi Islam. Nah, jangan-jangan pemerintah Tiongkok juga diilhami oleh pemikiran Gus Dur gitu. Nah, sekarang saya ingin menutup paparan saya ini dengan suatu pertanyaan. Nah, kalau begitu, yang diganyang oleh pemerintah Tiongkok adalah agama atau ekstremisme. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk diskusi selanjutnya. Kurang lebih begitu pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.